Shalom saudara yang Tuhan kasihi. Sampai bertemu kembali. Kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita masuk kepada Roma pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8 pada hari ini. Mari kita berdoa untuk kita persiapkan hati kita merenungkan kebenarannya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Allah yang maha baik, Allah yang murah hati, penuh hikmat bijaksana. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mengerti dari kebenaran-Mu dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Namun saya bacakan hanya ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja dan ketiga. Dan saya berharap saudara akan membacanya di rumah masing-masing. Dan dengan demikian kita mempersingkat waktu untuk renungan ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita membaca bagian ini, khususnya jika kita membacanya sampai pada ayat yang ke-8, maka kita akan merenungkan dapat kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya, di mana bangsa Yahudi yang membanggakan diri mereka sebagai orang-orang yang dipercaya menjaga hukum Taurat, tetapi tatkala mereka tidak dapat menjalankan perintah hukum itu dalam kehidupan mereka, Paulus memberikan sebuah teguran yang keras bagi mereka bahwa mereka tidak akan diselamatkan karena hukum Taurat, tidak akan diselamatkan karena sunat, dan tidak dapat diselamatkan karena perbuatan baik mereka. Dan kemudian hal itu akan mengakibatkan banyak pertentangan dan pertanyaan dari kalangan orang Yahudi. Untuk mendahuluinya, maka Paulus menjelaskan kepada mereka dari bagian ini, seolah-olah dia memberikan sesi tanya jawab pada bagian ini. Dia bertanya dan dia menjawab. Jemaat Tuhan, saudara yang berbahagia, dari pembacaan ini jelas kita dapat merenungkan bahwa dalam pemikiran Paulus, bahwa orang Yahudi memiliki kedudukan yang khusus di dalam rencana Tuhan. Itulah yang Paulus katakan kepada mereka, yang walaupun mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kedudukan yang istimewa, tapi bagi Paulus mereka hanya memiliki kedudukan yang khusus. Kedudukan yang khusus itu adalah bahwa mereka memiliki hukum, tapi mereka tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa, bahwa mereka akan bebas dari tuntutan hukum. Seseorang yang mendapatkan hukum bukan berarti dia bebas dari tuntutan hukum itu sendiri. Maka dengan demikian, orang-orang Yahudi sepantasnya melakukan tuntutan hukum itu dalam kehidupan mereka, bukan hanya menerimanya dengan rasa bangga dan seolah-olah mereka mendapatkan keistimewaan akan terbebas dari hukuman. Itu adalah pemikiran yang salah, dan Paulus sampaikan kepada mereka bahwa mereka bukan terbebas dari hukum, walaupun mereka memiliki kekhususan di mata Allah, yaitu mendapatkan hukum Taurat, tapi mereka tidak terbebas dari tuntutan hukum itu sendiri. Yang kedua, dari bagian ini adalah bahwa orang-orang Yahudi, menurut persepsi Paulus pada waktu itu adalah bahwa sebagian di antara mereka memiliki kehidupan yang setia kepada Allah, dan tapi sebagian di antara mereka ada juga yang tidak setia kepada Allah. Maka dengan demikian, Allah akan tetap menunjukkan keadilannya. Keadilan Allah adalah tatkala dia menghukum orang yang berbuat dosa dan membebaskan setiap orang yang memohon ampun kepadanya, yaitu mereka yang mendapatkan pengampunan dalam Kristus Yesus. Jadi ada orang yang setia di antara orang Yahudi, tapi sebagian ada juga yang tidak setia. Dan bagi yang tidak setia melakukan tuntutan hukum itu, tentulah mereka akan mendapatkan hukuman dari setiap pelanggaran mereka. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi tentunya tidak akan membuat hati Allah menjadi mundur dari keadilannya. Dia akan tetap setia, dia akan tetap melakukan keadilannya. Walaupun manusia tidak setia, tapi Allah akan tetap setia.
Dari bagian ini juga kita merenungkan bahwa akar dari setiap dosa adalah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan orang Yahudi kepada hukum Taurat, itulah dosa-dosa mereka. Ketika mereka tidak taat kepada hukum Allah, ketika mereka tidak taat kepada firman Allah, maka itulah keberdosaan mereka. Semua manusia selalu menunjukkan kehidupan alamiahnya yang dengan sengaja, dengan keinginan naluriahnya, ingin menyimpang dari kebenaran Allah. Tatkala manusia yang pertama itu telah jatuh di dalam dosa, maka dikatakan di sana, mereka menghindar dari Allah. Dan bagian ini menjelaskan kepada kita tidak ada yang mencari Allah. Semuanya telah berdosa dan berbuat kehendak hati mereka masing-masing yang menentang kehendak Allah. Dan ketika manusia berdosa, mereka bukan mencari Allah untuk mendapatkan pengampunan. Malah mereka senantiasa berusaha menutupi keberdosaan itu. Menutupi. Dan dengan berharap Allah tidak akan murka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saudara yang berbahagia, dari bagian ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang maha adil. Dia akan mengadili dengan sungguh-sungguh adil. Dan dengan demikian, semua orang harus tunduk kepada kuasa Allah. Semua orang harus mendengarkan firman-Nya, harus melakukan kehendaknya. Dan jika tidak, maka penghukuman siapapun Anda, bahkan ketika Anda memiliki kekhususan sekalipun, maka hukuman Allah akan segera menimpa. Tapi tatkala Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan Anda untuk percaya kepada Juru Selamat kita satu-satunya Yesus Kristus Tuhan, maka pada saat itu Dia akan mengampunkan Anda, memberikan karunia-Nya bagi Anda, keselamatan menjadi milik kepunyaan Anda. Hari ini, renungkanlah firman Tuhan. Maka tatkala Anda merenungkannya, menemukan Kristus dalam kehidupan ini, Anda akan menjadi berbahagia. Karena tidak ada suatu hal yang berharga di bumi ini jika kita tidak memiliki Kristus. Sebab semuanya apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya bersifat sementara. Dan pada akhirnya, tatkala Allah memanggil kita untuk penghakimannya, apa yang akan terjadi bagi kita? Maka hukuman akan menimpa kita jika kita bukan menjadi miliknya. Saudara yang berbahagia, dimanapun Anda berada, hari ini serahkan dirimu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan untuk keselamatan Anda. Renungan ini sangat singkat bagi kita. Dan kami percaya, jika Anda benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bahwa Allah akan meneruskan dalam kehidupan Anda dan akan membawa Anda kepada Kristus Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, memohon kemurahan-Mu. Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang benar. Semuanya manusia berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Setiap pendengar kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan jamah mereka semua, agar mereka menemukan Kristus dalam kehidupan ini, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang sangat mengasihi kita semua. Datanglah kembali kepada Tuhan. Dia memandang Anda dengan penuh belas kasihan. Dia mengundang Anda untuk kembali. Mari, datang, milikilah Kristus untuk keselamatanmu. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.